Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dari 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat dikatakan sebagai berikut. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang membuat kita bersukacita? Pastinya banyak hal bisa membuat kita bersukacita. Katakanlah ketika kita mendapatkan berkat, kita bersukacita. Ketika ada keberhasilan yang diraih oleh kita atau diraih oleh keluarga kita, kita bersukacita. Ketika ada orang memberi sesuatu seperti yang kita harapkan, kita bersukacita. Tapi dalam firman Tuhan pada saat ini menekankan tentang sukacita yang berbeda. Sukacita yang bercerita tentang kebenaran. Dalam teks kita ini, Rasul Yohanes memiliki asuhan anak-anak rohaninya, jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Yohanes melihat pertumbuhan iman daripada anak-anak asuhnya. Dia memberikan satu kesaksian bahwa sukacita yang lebih besar adalah ketika mendengar bahwa anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kebenaran. Karena itu Bapak Saudara yang terkasih, setiap orang tua juga pasti akan lebih bersukacita ketika anaknya bukan berhasil dari sudut keberhasilan yang ada di dunia ini. Keberhasilan karena karir, keberhasilan karena memiliki banyak hal materi, keberhasilan karena jabatan atau pendidikan atau apapun itu. Tapi pasti lebih bersukacita ketika orang tua memiliki anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Itulah sukacita sejati. Nah, bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu hidup di dalam kebenaran? Kita akan menikmati sukacita yang besar yang daripada Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu seperti apa? Dalam konteks firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, bahwa sukacita karena hidup dalam kebenaran adalah bagaimana kita mengenal kebenaran itu yang dibuktikan dengan hidup saling mengasihi. Bagaimana kita mengenal kebenaran dibuktikan dengan hidup menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Mengenal kebenaran dalam arti kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, menunjukkan bukti daripada pertumbuhan rohani. Dan itulah sukacita yang dirasakan dan disaksikan oleh Rasul Yohanes. Dan itu juga yang menjadi sukacita bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Ketika melihat kita, anak-anaknya yang dikasihinya, bukan hanya dikenal, beridentitaskan sebagai orang percaya, tapi terbukti di dalam iman percaya kita bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Maka nikmatilah sukacita sejatian daripada Tuhan dengan cara hidup dan sikap hidup di dalam kebenaran. Menunjukkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, memiliki cara hidup yang benar, memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sukacita yang daripada Tuhan. Selamat menjalani dan merayakan satu hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada saat ini dengan hidup di dalam kebenaran. Maka kita akan menerima dan menikmati sukacita yang daripada Bapa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa sukacita sejati, sukacita yang terbesar, yang bersumber daripada Tuhan adalah bukan didasari oleh hal-hal materi, berkat-berkat yang kami nikmati di dunia ini karena keberhasilan demi keberhasilan, tapi sukacita sejati yang daripada Tuhan adalah ketika kami hidup di dalam kebenaran. Ketika anak-anak kami hidup di dalam kebenaran. Dan itu juga sukacita yang dari surgawi. Surga bersukacita, Allah Bapa bersukacita melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran.
Dan kami tunjukkan itu di dalam pertumbuhan iman kami yang terbukti melalui sikap hidup yang saling mengasihi. Sikap hidup yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, mampukan kami, berdayakan kami, senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga sukacita sejati ada pada kami dan kami nikmati. Bahkan kami hadir membawa sukacita yang daripada Tuhan kepada siapapun juga. Berkati setiap pekerjaan, karya, dan pelayanan kami, seluruh jemaat Tuhan dimanapun melayani, bekerja, berkarya, sehingga melalui pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh jemaat Tuhan, bertambah-tambah berkat dan sukacita yang daripada Tuhan untuk kami nikmati. Berkati jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada pada saat ini, entah di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, atau masih dimampukan melakukan pekerjaan namun kelemahan fisik dirasakan. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan dan memulihkan. Sehingga di dalam kesehatan daripada Tuhan, kami bertambah-tambah bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Program-program gereja-Mu yang akan dilaksanakan, yang sudah dicanangkan, kiranya semua berjalan dengan baik dan lancar. Bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat untuk pemimpin negara kami. Sehingga setiap program di tengah-tengah bangsa dan negara kami itu membawa kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia yang tercinta ini. Nama Tuhan terpuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk menikmati dan menerima berkat Tuhan. Dalam Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat menjalankan peranan, tugas, berkarya bersama dan di dalam Tuhan, menjadi berkat dimanapun. Tuhan Yesus menyertai kita.